Halo teman-teman semuanya. Nah, kali ini kita akan masuk ke session 5 bahas tentang KP. Nah, untuk kali ini kita akan bahas soal baru nih, tepatnya perusahaan interaktif consulting. Nah, untuk soal kali ini kita akan lebih fokus ke import data ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu input satu-satu lagi seperti chart of account-nya ataupun daftar dari customer-nya ataupun daftar vendornya gitu. Kita nggak perlu input satu-satu gitu. Nah, ini soalnya teman-teman bisa lihat di modul di halaman 24. Em, Berikut adalah contoh penyelesaian siklus akuntansi pada perusahaan jasa konsultan yang disebut sebagai Interactive Consulting. Nah, perusahaan ini adalah milik Engine Mills yang operasionalnya dilaksanakan di rumahnya sendiri. Pada tanggal 1 September 2016, Engine memutuskan menyewa ruangan lain untuk memperluas kantornya. Nah, kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan ini selama bulan September 2016 adalah sebagai berikut. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, di sini udah dikasih tahu saldo awalnya berapa, lalu ada akun-akunnya apa aja, lalu ada juga buku pembantu piutang dan juga buku pembantu utangnya. Nah, di sini aku langsung masuk aja ke accurate-nya. Nah, di sini karena aku mau bikin perusahaan baru, maka aku klik yang create new company. Lalu kita klik yang titik tiga ini. Nah, di sini kalian bisa pilih mau save di folder mana karena di sini aku save-nya di data D, maka di sini aku save di data D. Nah, di sini aku save di folder yang udah pernah kita sepakati sebelumnya ya. Nah, di sini aku ketik namanya Interactive Consulting. Underscore nama, underscore name kalian. Nah, lalu klik yang create. Di sini oke aja. Nah, ini emang butuh waktu beberapa detik sih untuk bikinnya. Ditunggu aja ya teman-teman. Nah, seperti biasa kita masukin passwordnya supervisor, huruf huruf kecil semua. Nah, oke, di sini berarti kita pilihnya English ya, teman-teman. Nah, di sini kita klik yang Advanced Setup, lalu di Next. Nah, di sini bagian currency. Di sini kita lihat currency-nya Interactive Consulting ini dia menggunakan dolar ya, teman-teman. Dolar. Berarti di sini name-nya aku ketik dolar. Rate-nya di enter aja. Rate-nya aku ketik 1. Enter aja, dia otomatis langsung keisi. Country-nya berarti Amerika Serikat. Nah, di sini aku enter lagi, simbolnya itu berarti USD. Kita pakai USD. Oke, kalau udah bisa di next. Sorry, ini kita enter lagi sekali lagi. Nah, supaya dia itu ke bold. Jadi dia udah ke save gitu datanya. Nah, kalau udah bisa di next. Nah, oke. Di sini company name-nya berarti Interactive Consulting. Nah, untuk address-nya di sini sih belum ada ya address-nya. Jadi kita kosongin aja nggak apa-apa. Nah, untuk start date atau cut off-nya, di sini kalau kita perhatikan dia bilang saldo awalnya ini kan per 1 September 2016. Nah, tapi kita harus pastikan dulu nih. Untuk transaksinya dia mulai di tanggal berapa? Bulan apa? Mana ya? Nih, transaksinya terjadi selama bulan September 2016. Oke, berarti kita bisa simpulkan start date atau cut off-nya ini berarti 1 hari sebelum 1 September 2016, ya kan? Berarti 31 Agustus 2016 ya teman-teman. Di bulan sebelumnya gitu. Nah, kalau udah fiscal year
harus teman-teman ingat bahwa fiscal year ini harus sama, tapi ambil 2 angka aja, berarti 16, kita enter. Nah, otomatis dia langsung keisi 2016. Nah, ini default periodnya abaikan aja, biarin. Default currency-nya kita pastikan udah dolar, oke. Nah, kalau udah, kita bisa langsung next. Nah, ini nggak usah. Nah, taxable company state. Taxable company state-nya berarti sama ya, 31 Agustus 2016. Kalau udah bisa langsung next. Nah, di sini kita akan input. Maksudnya di sini kita akan import chart of account-nya. Jadi kita nggak perlu input satu-satu gitu. Caranya gimana? Caranya adalah, tadi aku zoom dulu. Caranya kita klik yang click here to import from file. Sini. Nah, lalu kalau teman-teman lihat di sini ada kayak gambar file kebuka gitu. Di sini aku klik aja yang ini. Nah, kalau udah, kalian ganti file of type-nya ini jadi Excel atau .xls. Nah, kalau udah di sini, karena aku simpannya itu di sini, daftar akun yang diimport. Nah, nanti untuk Excel-nya akan aku kirim untuk teman-teman latihan di laptop kalian masing-masing. Dan langsung dipraktekin ya, teman-teman. Nah, di sini aku pilih yang daftar akun, karena kita kan baru ngerjain yang COA-nya ya. Kalau udah, diklik open aja. Nah, kalau udah, kita langsung klik yang extract data. Nah, udah muncul nih teman-teman. Nah, pertama kita harus hapus dulu nih satu baris yang ini. Satu baris yang account number, account name, account type, currency, parent, saldo awal. Caranya kita klik kanan, kita klik dulu kolomnya, terus habis itu kita klik kanan, terus delete. Yes. Nah, otomatis dia satu baris langsung kehapus gitu. Nah, kalau udah, kita harus pastikan search kolom data ini dengan define to field name. Nah, maksudnya adalah define to field name itu untuk mencocokkan antara kolom-kolom, nama kolom yang ada di Excel dengan informasi yang ada di accurate-nya gitu, teman-teman. Nah, pertama berarti kita di sini account number, berarti kita harus cocokkan juga dengan account number. Di sini caranya teman-teman klik yang tanda panah ke bawah ini, account number, berarti account number, account number. Nah, account name berarti account name. Di sini klik lagi, account name. Account type berarti account type. Nah, khusus untuk kolom account type, emang dia akan muncul seperti ini. Jadi ada kolom source data dan define to. Nah, di sini kita isi lagi harus sesuai cash or bank, berarti sama cash or bank. Account receivable berarti account receivable. Other current asset berarti other current asset, fixed asset, accumulated depreciation, accumulated. Account payable berarti account payable. Nah, kalau misalnya ini di scroll aja kalau nggak ketemu. Account payable. Nih. Sorry. Account payable. Nah, di sini ada current liabilities. Teman-teman juga harus masukkan ada current liability. Nah, ini jangan sampai sini aja ya. Teman-teman scroll juga nih. Di bawah ini juga masih ada gitu. Nah, equity berarti equity revenue, expense. Nah, oke, udah ya teman-teman. Berarti sampai expense doang nih terakhir. Oke, kalau udah kita klik oke aja. Nah, untuk currency-nya berarti currency juga. Nah, untuk USD berarti kita sama ininya cocokinnya juga dolar gitu. USD dolar gitu. Kalau udah oke.
Parent di sini kita cocokinnya dengan parent account. Lalu saldo awal berarti dengan opening balance. Nah, kalau udah, teman-teman pastikan nih kolom yang ada di required field name sama default value-nya juga harus kosong gitu. Itu sih. Kalau udah berarti kita udah langsung bisa import datanya. Caranya kita klik aja yang import data ini. Nah, oke, berarti di sini informasinya 31 record imported, 0 record failed. Oke, berarti udah ke import semua ya, teman-teman. Oke, kalau udah oke aja. Nah, di sini teman-teman harus pastikan di sini nih. Di sini kan ada account receivable dollar ya. Sedangkan di sini kita tuh pakai daftar akunnya itu sorry, bentar. Nah, di sini kita tuh pakai daftarnya itu namanya daftar akunnya itu namanya piutang usaha. Berarti yang account receivable dollar ini kita hapus aja, teman-teman. Kita hapus, delete. Oke. Nah, lalu apa lagi ya? Oke, account payable. Account payable kan udah ada hutang usaha ya, berarti kita nggak usah pakai yang account payable-nya ini. Kita delete aja. Oke. Hmm, oke, kalau masih ada yang ke double, boleh di delete aja. Cuma di sini udah nggak ada sih, cuma dua tadi doang. Kalau udah, berarti kita sesuaikan aja si opening balance equity-nya ini dengan opening balance equity. Jangan sampai salah klik ya teman-teman yang di bagian default account for-nya ini. Return earning dengan return earning. Karena kalau misalnya kalian salah klik di sini, saya kalian opening balance kalian jadi return earning gitu kan. Itu udah fatal banget. Jadi kalian mesti ulang lagi nih dari awal. Dari currency tadi mulai currency gitu. Kan sayang ya teman-teman. Nah, kalau udah berarti kita klik next aja. Nah, di sini currency name-nya udah bener dolar. Account payable-nya di sini kita masukkan utang usaha. Account receivable-nya berarti piutang usaha. Nah, sales discount-nya berarti sales term discount. Nah, kalau udah langsung di next saja. Oke, lanjut. Di sini terms of payment. Terms-nya itu nggak ada ya teman-teman. Berarti kita sepertikan bahwa dia COD aja. Di sini aku ketik 0. Enter, 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 enter. Kalau udah bisa pilih yang tanda panah ke atas. Oke. Teksnya itu teksnya juga sepertinya nggak ada teman-teman. Berarti kita lewatin aja. Skip. Berarti kita bisa langsung next. Nah, kalau udah customer type sama shipment method di sini juga nggak ada. Berarti kita next aja. Nah, customer sekarang di sini kita juga mau import lagi nih filenya. Jadi kita nggak perlu input satu-satu nih customernya siapa, customer numbernya berapa gitu. Di sini masih sama, kita klik yang click here to import from file. Lalu kita klik yang icon kuning ini, icon folder kuning. Nah, lalu di sini jangan lupa diganti dulu files of type-nya jadi Excel. Nah, berarti ini customer, berarti daftar pelanggan ya teman-teman. Berarti bisa di open aja langsung. Jangan lupa di extract. Nah, untuk kolom di available search yang pertama ini, di barisnya kita hapus dulu. Caranya, kita pilih kolomnya, lalu klik kanan, lalu delete. Yes. Nah, otomatis dia sebaris langsung ke delete gitu. Nah, kalau udah kita cocokin yang kolom define to field name ini. Caranya klik yang tanda panah ke bawah ini, lalu kita cocokin. Di sini number berarti customer number. Nama pelanggan berarti customer name. Mata uang berarti currency. Currency kita bisa scroll down aja. Ini currency. Nah, currency-nya berarti di sini kita samakan juga USD berarti dolar. Klik OK aja. Lanjut. Saldo awal.
Saldo awal berarti opening balance. Opening balance. Sorry. Nomor faktur berarti invoice number. Invoice number, invoice number. Nih. Lanjut, saldo per tanggal berarti as of balance. Tadi nih, as of balance. Lanjut, tipe pelanggan berarti customer type. Nih. Nah, kalau udah search datanya, kita samakan juga define to general berarti general. Oke aja. Nah, kalau udah di kolom required field-nya ini kan udah kosong, berarti kita udah bisa langsung klik yang import data. Nah, udah bisa nih teman-teman. Udah no record failed ya. Berarti klik OK aja. Nah, oke, berarti di sini datanya udah muncul ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu input satu-satu lagi gitu. Nah, lanjut kalau udah kita bisa next aja. Nah, di sini kita akan coba juga untuk import datanya untuk data dari vendor. Caranya gimana? Kita bisa klik here to import from file. Nah, lalu kita klik yang icon kuning ini, icon folder kuning, lalu jangan lupa diganti files of type-nya jadi Excel. Nah, di sini berarti kita klik yang daftar pemasok. Boleh langsung di-open. Jangan lupa di-extract. Nah, jangan lupa juga di kolom pertama ini kita harus hapus, klik kanan, delete. Yes. Oke. Kalau udah, di sini kita cocokin aja kolomnya dengan kolom yang sebelah kiri. Number berarti vendor number. Nama berarti vendor name. Saldo utang berarti opening balance. Ketik aja. Oke, enter. Nomor faktur berarti invoice number. Berarti invoice number. Di sini kita scroll aja invoice number. Nih, invoice number. Lanjut, tanggal saldo utang berarti as of balance namanya teman-teman. Lanjut, tanggal saldo hutang berarti as of balance. As of balance. Oke, mata uang berarti currency. Nah, oke, USD kita cocokkan dengan dolar. Kalau udah bisa di OK. Nah, di kolom ini juga udah kosong ya teman-teman, berarti datanya udah valid nih. Kalau udah kita bisa klik import data. Oke, berarti udah selesai ya teman-teman untuk import datanya. Bisa klik OK aja. Nah, karena ini masih perusahaan jasa, berarti kita cukup sampai step 9 aja nih. Nah, berarti kalau udah step vendor ini, step terakhir, berarti kita udah bisa klik yang last. Last, nah udah ada informasi congratulations, berarti kita udah berhasil nih. Berarti kita klik yang finish aja. Nah, kalau udah, di sini sebelum masuk transaksi, kita terlebih dahulu harus cek chart of account kita. Caranya kita klik list, lalu chart of account. Nah, kita harus pasti nih saldo opening balance kita tuh berapa sih? Oh, ternyata saldo opening balance kita ini masih ada angkanya nih, 8.200. Nah, berarti sebelum masuk transaksi, kita harus membuat saldo opening balance ini menjadi 0 gitu. Jadi sebelum masuk ke transaksi di bulan yang baru, maka saldo opening balance-nya ini harus kita nolin karena kita harus pindahin ke retained earning gitu. Nah, caranya gimana? Caranya kita bisa klik general ledger, lalu kita klik journal voucher. Nah, untuk kolom date-nya kita bisa isi tanggalnya itu sesuai tanggal cut-off kita tadi. Berarti 31 Agustus 2016. Description-nya bisa ditulis memindahkan saldo OB
ke RE. Nah, di sini untuk opening balance itu kan saldo normalnya itu kan di debit ya teman-teman. Berarti kalau misalnya kita mau menghapus, berarti kita harus mengkreditkan si OBE ini. Nah, berarti untuk debitnya kita bisa masukkan akun retain earning. Untuk nominalnya berarti sebesar saldo OB-nya tadi. Bisa kita lihat di chart of account ini. Saldo OB-nya itu 8.200. Berarti di sini 8.200. Bisa di enter aja. Nah, lalu kreditnya berarti opening balance equity. Nah, jangan lupa di enter lagi sekali. Udah deh, udah balance. Kalau udah balance, bisa klik save and close. Oke, berarti kita udah bisa masuk ke transaksi ya, teman-teman. Nah, oke, di sini kita bisa langsung masuk ke transaksinya ya, teman-teman. Caranya kita bisa klik yang general ledger. Lalu kita klik journal voucher. Nah, untuk date-nya jangan lupa diganti, berarti 2 September 2016. Description-nya membayar sewa 3 bulan atas kontrak sewa. Nah, lalu membayar sewa berarti karena kita membayarnya itu 3 bulan, berarti di sini masuk ke sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka, debitnya 3.600. Enter. Nah, berarti sewa dibayar di muka secara tunai bayarnya. Berarti kita akan mengeluarkan cash. Enter aja. Nah, kalau ada balance, bisa klik save revenue. Oke, berarti lanjut 2 September. Dibayar premi atas polis asuransi properti dan kecelakaan 1.500 secara tunai. Nah, ganti dulu tanggalnya 2 September 2016. Description-nya membayar premi atas polis asuransi properti dan kecelakaan. Nah, berarti kita bayar asuransi. Asuransi berarti masuknya ke asuransi dibayar di muka. Debitnya $1.500. Di enter aja. Nah, dia kan bayarnya secara tunai ya. Berarti kita menggunakan cash lagi nih untuk kreditnya. Cash 1.500, oke. Di enter lagi sekali biar balance. Kalau udah bisa di save-nya. Nah, lanjut. 4 September. Diterima kas dari Mrs. Shiprook sebagai panjar atas penjualan jasa dan dicatat sebagai honor diterima di muka. Senilai $3.500. Nah, berarti di sini tanggalnya jangan lupa diganti 4 September 2016. Description-nya honor diterima di muka. Berarti kita udah menerima uang nih, tapi kita belum mengerjakan kewajiban kita gitu. Kita belum mengerjakan pekerjaan kita. Honor diterima di muka berarti cash dulu yang dicatat. Karena kan kita menerima cash ya. Cashnya dibilang 3.500. Di enter. Lalu kreditnya honor diterima di muka. Nah, untuk subsidiary ledger-nya di sini customer ya, berarti customer. Nah, ternyata Mrs. Shiprook ini customer baru nih teman-teman. Berarti di sini kita bisa bikin customer baru dulu. Caranya kita ke list, lalu kita ke customer. Nah, di sini kita bisa klik yang new. Oke, customer name-nya kita ketik Mrs. Shiprook. Oke, terms-nya jangan lupa diganti, COD. Udah opening balance-nya belum ada, bisa kita oke aja. Nah, kalau udah kita balik ke jurnal yang tadi. Subsidiary ledger-nya kita ganti. Ini pilih yang customer, kita ganti yang Mrs. Shiprook. Oke, kalau udah
Jangan lupa diantar sekali lagi biar balance. Nah, udah balance nih debit kreditnya, bisa langsung di save ini. Oke, lanjut 5 September. Dibeli secara kredit tambahan peralatan kantor dari Payne Company senilai $1.800. Berarti di sini jangan lupa diganti dulu 5 September 2016. Membeli tambahan perlengkapan kredit. Tambahan perlengkapan kredit udah. Peralatan kredit. Nah, di sini kita tulis membeli tambahan peralatan kredit. Oke, di sini berarti kita akan mencatat karena kita membeli peralatan, maka peralatan kita tentunya akan bertambah. Lalu nominalnya 1.800, bisa di-enter. Nah, karena belinya kredit berarti akan masuknya ke hutang usaha ya teman-teman. Hutang usaha. Nah, pilihnya yang ini. Oke. Kalau udah, di-enter lagi. Oh, subsidiary. Oke, di sini berarti butuh subsidiary, berarti diklik aja. Payne Company. Oke, kalau udah di-enter lagi sekali biar balance. Kalau udah bisa di-save ini. Nah, lanjut. September tanggal 6, penerimaan kas dari Mr. Chan atas sebagian piutang usahanya sebesar $300. 6 September 2016. Berarti description-nya menerima pelunasan piutang Mr. Chan. Oke, berarti kalau menerima pelunasan utang, maka kita menerima cash ya teman-teman. Karena kan dia bilang penerimaan cash, berarti dia pakai kas tunai, oke? Berarti di sini kita catat 300, bisa di-enter. Nah, berarti di sini piutang yang akan berkurang. Pilihnya yang ini. Kalau udah di-enter aja. Jangan lupa di-enter. Oke, subsidiary. Mr. Chan. Oke, di-enter lagi. Kalau udah di-save-nya. Oke, lanjut tanggal 10. Dibayar tunai untuk iklan surat kabar senilai $120. Nah, berarti di sini kita ganti dulu date-nya 10 September 2016. Lalu description-nya membayar tunai untuk iklan surat kabar. Nah, di sini kita cari, berarti kalau bayar beban berarti masuk, bayar iklan berarti masuk beban iklan ya. Nah, beban iklan di sini kan belum ada ya teman-teman. Berarti kita bisa tambahin akunnya nih. Caranya klik yang new account. Nah, untuk account type-nya jangan lupa diganti jadi expense. Untuk account number-nya nggak usah diganti karena udah benar kepalanya 6. Di sini kita ketik aja namanya beban iklan. Oke, kalau udah bisa di oke aja. Nah, oke jadi. Nah, berarti beban iklannya di sini nominalnya 120. Bisa di enter aja. Lalu dia bayarnya itu tunai, berarti yang akan berkurang cash kita. Oke, jangan lupa di enter biar balance. Kalau udah di save-nya. Lanjut, tanggal 12 September. Dibayar kepada Payne Company sebagian utang yang terjadi pada 5 September senilai $800 melalui cash. Nah, berarti di sini kita akan membayar utang. Jangan lupa diganti dulu 12 September 2016. Description-nya berarti membayar sebagian utang Payne. Membayar sebagian utang Payne. Berarti bayar utang, berarti tentunya yang akan berkurang di sisi debitnya adalah utang ya teman-teman.
Jadi kan kalau misalnya utang bertambahnya itu di sisi debit, di sisi kredit, sorry. Nah, tapi kalau berkurang, dia ada di sisi debit. Gitu. Nah, utang usahanya di sini nominalnya 1.800. Sorry, 800. Bisa di-enter aja. Subsidiary-nya jangan lupa diisi. Berarti pay me company. Lalu di-enter. Nah, dia bilang kan kita bayarnya melalui cash ya. Berarti cash kita yang akan berkurang. Di-enter lagi sekali. Oke, kalau udah, bisa di save and new. Lanjut. Masih 12 September, dicatat penjualan jasa secara kredit kepada Mrs. Diana untuk periode 1 sampai 12 September 2010 senilai 1.200. Nah, berarti di sini kita ganti dulu 12 September 2016. Description-nya berarti di sini mencatat penjualan jasa secara kredit. Penjualan jasa secara kredit Mrs. Diana. Mrs. Diana. Oke, berarti di sini mencatat penjualan jasa. Nah, kalau mencatat penjualan jasa itu berarti kan kita harus catatnya sebagai cash ya, teman-teman. Kita menerima cash. Tapi di sini dia bilang kan secara kredit. Maka di sini yang harus kita catat itu adalah si piutang usahanya. Piutang usahanya berarti nominalnya 1.200. Di-enter aja. Subsidiary-nya jangan lupa diisi Mrs. Diana. Lalu kreditnya adalah si penjualan jasa. Oke, di-enter lagi. Udah, kalau udah bisa di-save aja. Lanjut. Tanggal 13 September. Dibayar gaji resepsionis pada waktu untuk 2 minggu. $400 secara tunai. Oke, membayar gaji ya. 13 September 2016, jangan lupa ganti. Description-nya berarti membayar gaji resepsionis. Membayar gaji tentunya ada beban gaji ya teman-teman. Beban gaji di sini belum ada, maka kita bisa tambahin lagi new account. Jangan lupa ini account tapi diganti jadi expense. Kalau nomornya nggak usah diganti, namanya aja kita tulis beban gaji dan upah. Oke, kalau udah bisa di oke aja. Nah, beban gaji dan upah udah muncul. Nominalnya 400.000. 400. Berarti dibilang di sini kan bayarnya tunai ya, berarti pakai cash. Jika berkurang 400 di kredit, jangan lupa di enter sekali. Kalau udah balance bisa di save aja. Lanjut. 17 September dibukukan kas dari Mrs. Diana yang membayar tunai penjualan jasa untuk transaksi 1 sampai 12 September 1.200. Oke, berarti di sini kita ganti dulu tanggalnya 17 September 2016. Description-nya berarti membukukan kas dari Mrs. Diana atas penjualan jasa. Oke. Nah, berarti di sini kita bisa catat dia bilang kan membukukan cash. Berarti di sini Mrs. Diana-nya bayarnya langsung pakai cash. Lalu cash-nya bertambah senilai 1.200. Di enter. Penjualan jasa untuk kreditnya. Di enter lagi. Oke, sampai udah balance, bisa langsung save and new. Lanjut, 17 September, dibilang dibukukan kas dari Mrs. Diana yang membayar tunai penjualan jasa untuk transaksi 1 sampai 12 September sebesar 1.200. Nah, di sini berarti kita ganti dulu 17 September 2016. Lalu description-nya membukukan kas dari Mrs. Diana atas
penjualan jasa. Nah, berarti karena dia bilang dibukukan kas, berarti di sini kita terima cash 1.200. Nah, untuk kreditnya berarti di sini kita akan mengkreditkan si piutang usahanya dari Miss Diana. Oke, berarti piutang usaha kita akan kreditkan. Nah, subsidi ini di sini jangan lupa diisi Mrs. Diana. Kalau udah di enter, sekali biar balance. Kalau ada bisa di save ini. Nah, lanjut. 18 September 2016. Dia bilang di sini pembelian tunai perlengkapan kantor $750. Berarti kita beli perlengkapan ya teman-teman. Description-nya membeli perlengkapan kantor secara tunai. Di sini berarti yang akan bertambah tentunya perlengkapan kita senilai $750. Lalu yang akan berkurang adalah cash kita karena belinya secara tunai. Oke, kalau udah di-enter aja, kalau udah bisa di-save menu. Lanjut. Tanggal 20 September, dia bilang dicatat penjualan jasa secara kredit untuk periode 13 sampai 20 September. Sebesar 2.400 kepada Mr. Prom. Nah, berarti kita akan mencatat penjualan jasa. Di sini ganti dulu 20 September 2016. Description-nya berarti mencatat penjualan secara kredit untuk Mr. Prom. Oke, berarti di sini karena kredit berarti yang akan bertambah tentunya si piutang kita. Piutang kita akan bertambah. Nilainya yaitu 2.400. Di enter, subsidiarinya diisi. Mr. Prom. Di enter lagi. Nah, dibilang kan penjual jasa, berarti di sini yang akan bertambah juga penjualan jasanya, 2.400. Oke. Kalau udah bisa di save engine. Lanjut. 24 September, dibukukan kas dari Mr. Prom yang membayar tunai sebagian untuk penjualan jasa periode 13 sampai 20 September senilai 1.800. Oke, ganti dulu 24 September 2016, lalu description-nya berarti membukukan kas dari Mr. Prom untuk penjualan jasa. Oke, berarti di sini yang akan bertambah tentunya kas kita. Nah, lalu di sini debitnya berarti 2.400. Di 1.800. Nah, lalu kreditnya berarti di sini dia bilang kan untuk penjualan jasa periode 13 sampai 20 September. Nah, sebelumnya kan Mr. Prom ini kan dia ada catatnya itu secara kredit ya, berarti piutang usaha. Nah, berarti yang di sini kita catatnya itu secara kredit. Piutang usahanya tentunya yang berkurang. Oke, subsidiarinya itu Mr. Prom. Oke, enter lagi biar balance. Kalau udah balance bisa di save menu. Oke, lanjut 25 September. Dia bilang diterima kas dari Mr. Prom untuk sisa tagihannya $600. Berarti ganti dulu 25 September 2016. Description-nya menerima kas dari Mr. Prom untuk penjualan jasa kredit. Dia bilang kan 600 ya, berarti di sini tetap yang bertambah itu kas kita
Kas kita akan bertambah 600, lalu yang di sisi kreditnya adalah si piutang usahanya si Mr. Prom. Subsidinya diisi, sekron. Kalau udah diantar, biar balance. Kalau udah bisa di save as-nya. Lanjut, 27 September dibayar gaji resepsionis pada waktu untuk 2 minggu sebesar $400 secara tunai. 27 September 2016 membayar gaji resepsionis secara tunai. Di sini berarti yang bertambah adalah si beban gajinya. Senilai 400. Lalu yang akan berkurang si kas kita, karena kan bayarnya tunai. Nah, kalau udah balance, bisa di save-nya. Lanjut, 29 September. Dibayar rekening telepon bulan September $130 secara tunai. Nah, rekening telepon berarti masuknya akan ke beban rupa-rupa ya, teman-teman. Jadi rekening telepon, rekening listrik, di sini kita akan masukin ke beban rupa-rupa. Nah, untuk tanggalnya diganti dulu 29 September 2016. Description-nya berarti membayar rekening telepon. Rekening telepon. Sini berarti beban rupa-rupa. Nah, beban rupa-rupa ya. Debitnya berarti 130. Lalu bayarnya kan tunai, berarti cash-nya berkurang. Ya, kalau udah bisa di save as new. Lanjut, dibayar rekening listrik bulan September 200 senilai $200 secara tunai. Ya, berarti di sini tanggal 30 September 2016. Sini membayar rekening listrik. Di sini masih sama, beban rupa-rupa juga. Beban rupa-rupa. Bentar. Nah, di sini 200. Karena masih bayarnya tunai, berarti cash-nya juga yang berkurang. Oke, kalau udah balance, bisa di save as new. Lanjut. Masih tanggal 30. Save as new. Lanjut, masih tanggal 30. Angie menarik kas senilai $1.500 untuk keperluan pribadi. Berarti penarikan Angie Mills. Description-nya. Nah, account number-nya berarti karena dia menarik kas, di sini kita akan catat sebagai penarikan Angie Mills atau bisa disebut sebagai private ya, teman-teman. Di sini 1.500 debitnya, lalu kreditnya adalah kas 1.500. Nah, kalau udah bisa langsung di save and close. Karena kan ini transaksi terakhir. Oke, bisa di save and close. Nah, udah deh. Di sini kalau misalnya teman-teman mau lihat transaksinya bisa ke list, general ledger, journal voucher. Nah, di sini kita ganti dulu tanggalnya. Tadi berarti 1 September 2016 sampai 30 September 2016. Oke. Nah, muncul ya teman-teman di sini semua transaksi kita. Nah, tapi di sini kalau teman-teman lihat di soal, dia masih belum selesai karena di sini tuh masih ada penyesuaiannya yang harus kita sesuaikan. Nah,
Cara isi penyesuaiannya masih sama, berarti kita masih menggunakan fitur journal voucher. Caranya kita ke general ledger, lalu kita ke journal voucher. Oke. Di sini, untuk voucher number-nya, untuk membedakan dari antara journal voucher dari transaksi dan journal voucher penyesuaian, maka akan kita buat voucher number-nya menjadi ADJ-001. Tanggalnya diubah 30 September 2016. Description-nya. Yang pertama dia bilang informasinya bahwa asuransinya sudah kadaluarsa senilai $125. Oke, berarti di sini kita akan mencatat adjustment asuransi. Adjustment asuransi. Oke, berarti di sini untuk debitnya dia bilang kan asuransi yang sudah kadaluarsa senilai $125. Nah, berarti yang sudah kadaluarsa ini maksudnya yang sudah terpakai ya teman-teman. Berarti untuk beban asuransi yang ditanggung perusahaan di bulan September ini adalah si $125 ini. Oke, jadi di sini kita akan catat beban asuransi. Oke, beban asuransi nggak ada, berarti di sini coba kita lihat biaya asuransi. Nah, di sini biaya asuransi berarti sama ya seperti beban asuransi. Nominalnya adalah $125. Bisa kita enter. Nah, berarti untuk kreditnya, kita akan mengkreditkan si asuransi dibayar di muka. Di enter aja, sampai balance. Kalau udah, kita langsung save and new. Nah, untuk voucher number-nya nggak usah diganti, dia otomatis langsung keikut gitu. Lanjut, kita ganti yang date-nya 30 September 2016. Description-nya dibilang kan di sini perlengkapan yang masih tersedia pada 30 September 2016 adalah $220. Nah, di sini description-nya berarti adjustment perlengkapan. Ya kan? Adjustment perlengkapan, lalu debitnya dibilang kan di sini perlengkapan yang masih tersedia pada 30 September itu $220. Nah, yang masih tersedia itu artinya berarti yang masih menjadi aset kita ya teman-teman. Berarti kita harus menghitung nih berapa sih yang sudah menjadi beban kita gitu. Nah, caranya kita bisa lihat di chart of account sebelumnya. Caranya kita klik lalu ke chart of account. Kita lihat nilai perlengkapan kita itu berapa sih. Di sini aku pesan dulu. Nah, perlengkapan kita di sini kalau kita lihat sebentar. Di sini belum di refresh. Oke. Nah, perlengkapan kita kalau di sini kita lihat itu $750, ya kan? Nah, sedangkan di soal tadi dia bilang bahwa perlengkapannya itu yang masih tersisa adalah $220. Berarti yang menjadi beban kita pada bulan ini adalah si $750 ini harus kita kurang dengan $220. Maka totalnya adalah $530. Nah, itu yang menjadi beban kita. Di sini kita balik lagi ke journal voucher-nya. Nah, di sini berarti di sini kita catatnya beban perlengkapan. Nah, beban perlengkapan debitnya berarti $530. Di enter aja. Untuk kreditnya berarti perlengkapan atau supplies, ya kan? Oke, kalau udah di enter aja sampai balance. Kalau udah balance bisa di save and new. Oke, lanjut. Yang ketiga itu penyusutan peralatan kantor periode September 2016 adalah $250. Di sini kita ganti dulu 30 September 2016. Berarti adjustment penyusutan peralatan kantor. Nah, di sini berarti kita akan mencatat si beban penyusutan peralatan kantornya, ya kan? Nah, berarti nominalnya itu $250. Nah, karena di sini kan dia udah langsung kasih tahu nih $250. Kalau misalnya nanti di adjustment-nya tertulis bahwa penyusutan peralatan kantor itu
diketahui menggunakan metode double declining gitu, atau misalnya straight line. Nah, itu mesti kalian hitung lagi nih. Nah, kalau di sini kita nggak perlu hitung lagi karena dia udah finalnya nih, $250. Nah, kalau udah di sini berarti kreditnya kita kreditkan si akumulasi penyusutan peralatan kantor. Nah, kalau udah kita enter lagi sampai balance. Kalau udah bisa di save aja. Lanjut, 30 September 2016 lagi. Yang keempat itu sewa yang telah kadaluarsa pada 30 September 2016 adalah $800. Nah, berarti description-nya adjustment sewa. Oke. Nah, untuk account number-nya berarti di sini untuk akunnya berarti biaya sewa. Biaya sewa pada di sini nominalnya berarti 800 ya. 800 karena kan dia udah langsung kasih tahu nih sewa yang telah kadaluarsanya itu $800. Di enter aja. Biaya sewa pada selain biaya sewa itu berarti ada sewa dibayar di muka. Oke, $800 juga. Kalau udah bisa di save aja. Nah, lanjut. Yang terakhir, dia bilang honor diterima di muka pada 30 September 2016 adalah 1.200. Di sini ganti itu tanggalnya 30 September 2016. Berarti namanya description-nya adjustment honor. Nah, di sini dia bilang kan honor diterima di mukanya itu 1.200. Nah, di sini kalau kita lihat di chart of account kita refresh dulu. Di sini, bentar. Honor itu, nah nih. Honornya itu kan ada 3.500 ya kan teman-teman. Nah, sedangkan pada akhir 30 September ini dia bilang honornya itu hanya 1.200 gitu. Berarti honor diterima di muka ini kan artinya kewajiban yang masih harus kita lakukan ya teman-teman. Jadi kita misalnya udah terima uangnya, tapi kita tuh belum melakukan pekerjaan kita, belum melakukan kewajiban kita gitu. Nah, berarti di sini kita harus cari tahu nih, kira-kira berapa sih nilai pekerjaan yang sudah kita lakukan. Kan di sini dia diketahui yang belum dilakukannya itu 1.200. Nah, sedangkan di saldo awal kita itu ada 3.500. Berarti kita harus cari dulu berapa nilai pekerjaan yang sudah kita lakukan. Nah, caranya tinggal dikurang aja. Berarti 3.500 dikurang 1.200. Berarti hasilnya 2.300. Nah, itu adalah pendapatan yang sudah kita bisa akui sebagai pendapatan asli kita gitu. Di sini kita balik lagi bentar. Sini kita ke journal voucher lagi. Sini aku refresh dulu. Nah, berarti di sini aku new aja. Oke, berarti di sini 30 September 2016. Adjustment honor. Nah, berarti untuk debitnya kita akan mendebitkan si honor diterima di muka senilai 2.300 yang sudah tadi kita hitung. Subsidiary-nya berarti tadi kita ada ngutangnya itu ke customer ya berarti. Customer itu berarti nih, tadi kan ada Mrs. Cipluk ya teman-teman 3.500 honor diterima di muka. Berarti di sini customer-nya adalah si Mrs. Cipluk. Oke. Kalau udah kita enter. Nah, untuk kreditnya maka kita sudah bisa mengakui penjualan jasa kita senilai 2.300 juga. Oke, kalau udah bisa di enter lagi sekali biar balance debit kreditnya. Oke deh, kalau udah tinggal di save and close karena ini transaksi terakhir kita. Tuh.
Nah, kalau misalnya kalian mau lihat profit and loss kita, kalian bisa balik ke kolom index to report, lalu kita pilih yang profit and loss standard. Di sini kalian ganti dulu from-nya berarti 1 September 2016, to-nya 30 September 2016. Kita bisa langsung okein aja. Nah, berarti net profit kita di bulan September ini $2.945 gitu, teman-teman. Sekian materi KP kita pada hari ini. Untuk kalau masih ada yang bingung atau yang masih ada yang mau ditanyakan, ada yang merasa kesulitan apa, boleh langsung PC aku ataupun Cilai Titia ya teman-teman. Oke, sekian. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Thank you.